Salam jumpa sahabat pemilih dalam podcast Oroli KPU Sabo Rejua. Kali ini kita akan mendengar tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan dari narasumber kita Pak Nusmone, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, bersama saya, host Susana Edon, Divisi Parmas KPU Sabo Rejua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik Pak Nus, apa kabar? Baik Ibu Susan, terima kasih, kabar baik, puji Tuhan sampai hari ini saya dalam keadaan baik-baik. Baik, kita akan berbicara lebih banyak tentang pemutahiran data pemilih, daftar pemilih berkelanjutan. Bisa disampaikan ke sahabat pemilih, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu seperti apa prosesnya? Ya, baik, selamat siang sahabat pemilih yang kami kasihi. Pertama-tama sebelum saya menjawab apa itu data pemilih, memang di dalam aturan PKPU sudah termuat dalam PKPU 6 2021 bahwa kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbarui, sekali lagi kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan secara nasional, terkhususnya data kependudukan Kabupaten Sabo Rejua. Dalam hal ini kita memperoleh data dari database data semester 2 tahun 2021 untuk kita pakai sebagai alat pembanding. Dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini, elemen apa saja yang kita perlu lihat dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini? Ya, baik. Dalam melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ada sekian elemen, antara lain ada elemen dari nama sendiri, ada tempat tanggal lahir, ada NIK, ada nomor kartu keluarga, dan ada alamat juga di situ. Jadi itu ada, kalau saya tidak salah, 14 elemen data yang kita gunakan dalam melakukan sinkronisasi pemutahiran data pemilih. Baik, dari 14 elemen yang perlu dilihat itu, bagaimana dengan pemilih yang sudah meninggal? Apakah tetap diperhatikan elemen tersebut atau orang tersebut langsung dikatakan dikeluarkan dari daftar pemilih yang di Sabo Rejua? Ya, baik. Terkhusus untuk pemilih yang sudah meninggal atau pemilih yang meninggal kategori meninggal, dalam hal ini kita bekerjasama dengan tim penghubung tingkat desa atau kita langsung dengan tim penghubung tingkat kabupaten, dalam hal ini operator SIAK dari Dinas Catatan Sipil, sehingga pada saat dia meninggal kita akan mengetahui dari akte kematian atau KK baru terkait dengan kematian pemilih tersebut atau orang yang meninggal tersebut. Berarti Pak dalam melaksanakan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini, KPU bekerja sama dengan tadi seperti disebut Adminduk, Dukcapil, dengan lembaga mana lagi untuk berkenaan dengan kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini? Baik, dalam hal ini untuk sumber data yang kita peroleh dan untuk melakukan pemutahiran data pemilih, ada sumber datanya dari Bawaslu, ada dari Dukcapil, penghubung masyarakat dalam hal ini tingkat desa kelurahan, ada dari TNI Polri, Dinas PPO, dari Dinas Sosial, dan dari laporan masyarakat. Bagaimana proses ketika mendapat informasi dari Bawaslu, dari Dukcapil, dari Dinas Pendidikan, TNI Polri, itu bagaimana cara data itu bisa masuk dalam data yang ada dalam daftar pemilih berkelanjutan? Ya, baik. Untuk mekanisme prosesnya, setiap kali kita mendapat masukan dari sumber data tadi, misalnya dari Dukcapil atau dari Bawaslu, kita akan melakukan pencermatan data kembali, dan kita menyandingkan dia dengan DPB kita atau dengan database dari SIAK, terutama
database kependudukan. Untuk pemilih pemula bagaimana Pak? Maksudnya banyak potensi pemilih pemula di Saborejua, agar mereka bisa masuk sebagai pemilih yang ada di Saborejua ini, cara KPU untuk bisa mengakomodir mereka seperti apa? Baik, terkhusus untuk pemilih pemula di Kabupaten Saborejua, pertama-tama kita bekerjasama dengan operator Dapodik khusus di sekolah-sekolah tingkat SMA, dan di situ kita mendapat semua sumber data terkait dengan SMA, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kita bisa mengetahui pemilih potensial dan pemilih siap untuk dimasukkan dalam pemilih pemula, dan itu juga kita pencermatan melalui aplikasi yang kita bangun dalam sistem pemutahiran data pemilih di KPU Kabupaten Saborejua. Sampai dengan bulan Juli kemarin, karena ini kita sudah di bulan Agustus, bulan Juli kemarin angka untuk pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan Saborejua sudah di angka berapa Pak? Ya, baik. Untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan bulan Juli, jumlah pemilih kita 55.290 pemilih. Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, kegiatan yang dilakukan oleh KPU dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini, apa yang dilakukan oleh KPU agar masyarakat atau sahabat pemilih bisa tahu bahwa KPU sedang melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, yang pastinya pemilih pasti juga butuh informasi tersebut. Apa yang dilakukan oleh KPU? Baik, untuk keterbukaan informasi, KPU ada membuat satu terobosan, yaitu membuat aplikasi Lindungi Hakmu. Dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang sangat memudahkan sahabat pemilih untuk mengetahui sejak dini apakah dia sudah termasuk dalam daftar tetap pemilih DPT, dan apakah dia dalam melakukan hak kewajiban sebagai warga negara. Dia bisa tahu sampai ke tempat pemungutan suara TPS. Jadi dia bisa mengetahui langsung dia bisa mengetahui dari aplikasi Lindungi Hakmu. Di situ ada fitur-fitur antara lain rekap data pemilih, daftar jadi pemilih, dan lapor pemilih yang tidak besar. Berarti aplikasi Lindungi Hakmu itu juga sahabat pemilih bisa mengecek apakah namanya sudah ada dalam DPT atau sudah ada dalam DPD ini. Nah, terakhir Pak Nus, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Pak Nus bagi sahabat pemilih, terutama dalam keikutsertaan sahabat pemilih dalam pemilu dan pemilihan di 2024 nanti. Baik, terima kasih. Pemutahiran data pemilih merupakan cara yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memastikan penyelenggaraan PDPB secara lancar. Maka semua hal yang dilakukan dan dibutuhkan harus terpenuhi dan memenuhi syarat. Jadi mari sahabat pemilih yang belum mempunyai EKTP atau belum melakukan perekaman EKTP, mari bersama-sama kita ke kantor Dukcapil untuk kita melakukan perekaman EKTP dan kita mempunyai EKTP, sehingga kita bisa secara langsung menyukseskan pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tentram. Baik, terima kasih Pak Nus atas waktunya. Sahabat pemilih, sudah kita dengar bersama bahwa dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ada 14 elemen yang dilihat, dan yang paling penting sahabat pemilih, bagi yang belum punya KTP, segera mengurus KTP-nya di Dukcapil di tempat masing-masing agar bisa terdaftar sebagai pemilih di kabupaten atau tempat masing-masing. Sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya.